Ucapan Budi Ari alias Bos Judol ini menurut gua paling berbahaya ya. Gua ini bukan pemilih Prabowo, dan gua juga banyak gak setujunya dengan program-programnya Presiden Prabowo yang gak jelas ini. Apalagi dengan ucapan yang sering kepleset. Tapi gua gak pernah tuh berpikir sedikit pun untuk menggulingkan Prabowo ya. Lebih baik kita tarung lagi 2009. Kita joget-joget lagi 2009. Melakukan makar sampai menggulingkan presiden itu adalah kejahatan terbesar ya. Terus kalau digulingkan mau diganti dengan siapa? Diganti dengan Gibran ya. Mending gua pindah negara sekalian. Ya emang ada yang lebih bagus dari Gibran, saya tanya. Ada yang lebih bagus? Saya tanya. Lo masih nanya ada yang lebih bagus dari Gibran? Ada lah, yang lebih gercep ada, walaupun sering dibully. Kalau ditanya siapa, pokoknya ada ya. Ada Salim Doerno yang bibirnya lebih tebal dari Gibran, yang bibirnya kayak truk tronton ya, yang moncongnya lebih lantang dari Gibran dalam menyuarakan kepentingan rakyat ya. Pokoknya ada. Kenapa rekeningnya Mas Botok diblokir? Padahal aksi yang dia lakuin itu bagus banget untuk mempercepat proses RUU perampasan aset. Dan mereka juga nggak ada niatan kok untuk bikin aksi anarkis. Menurut gua, situasi ini adalah untuk bikin panas suasana buat menciptakan kondisi chaos. Dan dugaan gua itu diperkuat sama bacotan si botak ini. Tadi saya udah bisikin Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap ya. Itu loh maksud saya. Oke. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99? Dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy. Itu yang bikin gue super curiga kalau mereka akan jadi dalang dari semua kekacauan nanti. Gila nggak tuh? Itu bukan gila lagi sih kalau menurut gue. Itu binatang. Nafsu binatang yang gak puas udah berkuasa 2 kali, terus pengen tetap ngebuat dinastinya berkuasa. Jadi untuk teman-teman dimanapun kalian berada, stay safe dan stay waras. Suka atau tidak, terima atau tidak, aturannya adalah kalau RI 1 turun, yang naik adalah RI 2. Lu mau dipimpin Gibran? Kalau gue sih ogah, najis. Apa lo? Harusnya intelijen tuh tangkap orang itu yang kemarin sudah bikin statement ya, apakah kita akan siap kalau itu 2029 dimajukan? Ya, siap gitu. Nah, itu makar, itu jelas, itu jelas mau makam. Judi Ari pada kasus Budi Online. Ya, itu orangnya. Ya, gitu. Dan jelas di sampingnya ada siapa? Dia senyum-senyum saja. Itu senyum, tidak sama sekali tidak menolak statementnya. Jadi makanya hati-hati besok pagi ya, semoga Indonesia tetap baik, semoga Presiden Prabowo tetap juga bisa mengemban amanah rakyat dengan baik, dan tidak ada yang numpangi demo besok pagi seperti yang smart yang dilakukan oleh adik-adik UI ya, tidak turun besok pagi ya, karena menurut saya agak aneh juga ya, demo soal perampasan aset kok yang demo malah dari luar kota agak jauh ke sana. Ada apa dengan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viralnya video Budi Ari bersama Jokowi ya. Jadi menurut aktivis 98, pernyataan Budi Ari ini di depan Jokowi jadi sinyal Projo ingin gulingkan Prabowo. Jadi banyak sekali masyarakat maupun netizen di sosial media mengomentari ya statement Budi Ari ini ya. Nah, walaupun Projo memberi alasan apapun ya, bahwa itu sengaja dimanfaatkan orang lain untuk membuat adu domba dengan Prabowo, padahal sudah jelas-jelas di dalam statement Budi Ari ketum Projo ini ya, di depan Jokowi saja dia berani ngomong seperti itu, memang punya keinginan untuk menggulingkan Prabowo. Bahkan kalau kita lihat Jokowi sendiri ya, di depan Budi Ari pun diam. Artinya memang Jokowi juga merestui jika Prabowo digulingkan. Aktivis 98 saja menduga ini ada agenda politik ya, untuk mendorong percepatan pergantian kepemimpinan nasional sebelum masa pemerintahan Presiden Prabowo berakhir pada tahun 2029 mendatang. Jadi kita sudah melihat ya klarifikasi dari Freddy, yaitu wakil ketum Projo, yang mengatakan ini sengaja orang memviralkan video internal mereka untuk mengadu domba Prabowo dan Jokowi. Ya, kalau memang Jokowi merasa tidak ada niat untuk melakukan adu domba atau dugaan untuk menggulingkan Prabowo, kenapa Jokowi hanya diam saja di saat Budi Ari atau ketum Projo ini mengatakan mengenai kemungkinan terjadi percepatan ya pergantian kepemimpinan nasional sebelum tahun 2029.
Jadi sudah jelas-jelas masyarakat menafsirkan bahwa memang ada dugaan yaitu dari geng Oslo ini untuk menggulingkan Prabowo. Nah, menurut Roy Suryo ya, omongan Budi Ari ini berbahaya. Jadi ini merupakan ya pernyataan yang berbahaya, bahkan terindikasi bisa makar dengan menunggangi aksi-aksi masyarakat dalam waktu sebelum tahun 2029 mendatang. Dan tidak mungkin bisa disalahkan jika ada masyarakat yang berpersepsi, yang berpendapat bahwa Jokowi merupakan mastermind ya terhadap pernyataan Budi Ari ini. Nah, Said Didu ya di akun X-nya menulis penyebab geng SOP masih kuat. 1. Komando penegakan hukum masih dipegang. 2. Oligarki masih loyal kucurkan logistik. 4. Banyak media masih selalu berikan ruang kerjasama. 5. Menteri, pejabat, dan pejabat BUMN dari geng SOP yang dalam pemerintahan Prabowo masih konsisten berjuang untuk kepentingan geng SOP. 6. Buzzer masih terus dihidupkan. Nah, Said Didu juga menambahkan ya di akun X-nya, saat pelantikan Presiden Prabowo pada tanggal 20 Oktober 2024, Jokowi dikawal pesawat tempur ke Solo. Saat itu saya menyatakan hari ini awal perebutan kekuasaan yang sebenarnya antara Presiden Prabowo dengan geng SOP Solo oligarki Parco. Karena pada dasarnya Jokowi tidak pernah rela lepaskan kekuasaan kepada siapapun, akhirnya sekarang terbukti. Rekaman pernyataan Budi Ari yang seakan sudah meminta geng SOP sudah harus siap ambil alih kekuasaan, bagi saya adalah pengumuman sikap kepada geng mereka untuk segera bergerak. Analisis tersebut ya didasarkan pada 1. Infonya pernyataan tersebut disampaikan setelah hasil pertemuan yang dipimpin oleh Jokowi yang dihadiri sekitar 60 orang tokoh diehard SOP pada tanggal 24 Agustus 2020 jam 10 sampai 12. 2. Pernyataan tersebut disampaikan di samping Jokowi dan Jokowi hanya diam, bahkan Budi Ari menyatakan sudah membisikkan Jokowi sebelumnya. 3. Seperti biasa saat ini dimunculkan tukang bantah bahwa Jokowi tidak pernah tahu ini adalah permainan lama geng SOP. Tapi kita juga harus siap-siap bahwa akan ada acara faksi dalam pemerintah Prabowo yang akan siapkan acara dan berteriak hidup Jokowi. Sampai kapan drama Hambalang Solo ini menyiksa rakyat sangat tergantung pada ketegasan sikap Presiden Prabowo. Nah, lagi-lagi ya, tokoh masyarakat seperti Said Didu mengingatkan lagi Presiden Prabowo ya, kalau Prabowo masih diam saja dan tidak melakukan aksi seperti radical break ya, membersihkan orang-orang Jokowi di sekeliling pemerintah Prabowo atau di dalam kabinetnya, maka lihat saja apa yang akan terjadi. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Koni ya, pemerintah Prabowo hanya 2 tahun saja. Jangan sampai omongan Ibu Koni menjadi kenyataan, dan ini cukup mengerikan kita lihat ya. Apalagi kemarin kita lihat Jokowi ya mengundang Tempo bocor halus ya. Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dari bocor halus dijawab oleh Jokowi, tetapi ya Budi Ari Ketum Projo benar-benar mempermalukan Jokowi dan membuka kedok semuanya secara tidak langsung bahwa Jokowi haus kekuasaan. Pak Jokowi menyampaikan agar semua tetap tenang. Video tersebut bukan merupakan video utuh, tetapi sebenarnya sedang memaparkan berbagai kemungkinan. Yang kedua, forum tersebut diadakan sebagai acara silaturahmi dalam rangka Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia antara Bapak Jokowi dengan para relawannya. Yang ketiga, dalam kesempatan tersebut ada diskusi internal singkat yang memotret situasi kebangsaan saat ini. Yang keempat, berbagai masukan untuk menyikapi situasi saat ini dibahas oleh para peserta untuk bisa memetakan persoalan dan solusi perbaikannya. Yang kelima, hal ini disampaikan oleh para relawan kepada Pak Jokowi dengan harapan beliau berkenan menyampaikan kepada Presiden Prabowo untuk perbaikan bangsa ke depannya. Karena relawan meyakini bahwa hubungan dan komunikasi Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo terjalin erat dan akrab. Yang keenam, Pak Jokowi mendengarkan seluruh pandangan relawan terhadap situasi yang berkembang saat ini. Sebelum akhirnya Pak Jokowi menyampaikan agar semua tetap tenang. Situasi baik-baik saja,
ekonomi masih tumbuh baik, inflasi terkendali. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Wow, akhirnya topengnya dibuka guys. Anak-anak jenderal, rapatkan barisan kalian. Pertempuran ini semakin terang benderang. Siapa kawan, siapa lawan. Ya, di periode ini kita harus berdarah-darah ya. Wayah nak, gas. Budi Ari, di mana dalam sebuah rekaman video yang beredar di media sosial, Budi Ari menyinggung terkait dengan kemungkinan momentum politik dan pemilu berlangsung lebih cepat sebelum 2029. Kan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita tahu? Belum tentu kita tahu. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak? Siap. Itu loh maksud saya. Jangan maksud saya begini loh. Saya pengalaman dengan beras sejarah ini ada abnormal di masyarakat saat ini. Ini demo Pati, Madura, demo lagi, ikut tandingan. Nah ini kayak Pak Swakarsa di 98. Pasti kalah yang preman. Relawan politik Prabowo sudah memantah keras dan kemudian mengecam geram terkait dengan pernyataan Budi Ari itu karena dianggap telah menyinggung perasaan dari para pendukung Prabowo Subianto. PSI yang kita tahu adalah partai politik yang saat ini paling identik dan paling dekat dengan Pak Jokowi sekalipun juga mengecam keras pernyataan dari Budi Ari dan itu dianggap sebagai bentuk adu domba dan justru bisa menimbulkan kegaduhan dan suasana kebatinan yang tidak kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kemarin bangsa Indonesia seakan-akan digemparkan oleh video pernyataan Projo Bapak Budi Ari, mantan Menteri Komunikasi, yang di samping bersama Joko Widodo, saya nggak tahu tempatnya di mana. Berbagai pandangan dan diskusi, dan menurut saya nanti akan kita diskusikan lagi lebih lanjut, termasuk pandangan Mas Munir dan sebagainya. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita tahu? Belum tentu kita tahu. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak? Siap. Itu loh maksud saya. Jangan maksud saya gini loh. Saya pengalaman dengan beras sejarah ini ada abnormal di masyarakat saat ini. Ini demo Pati, Madura, demo lagi, ikut tandingan. Nah ini udah kayak Pak Swakarsa di 98. Pasti kalah yang preman. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional, langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya. Ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadinya yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99, dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar. Dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy. Insting aktivis saya mengatakan ini ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Karena itu saya coba mau membuka wacana ada teman-teman, supaya berpikir, jangan hanya sekedar berpikir 29, harus ada pikiran lain, alternatif, manakala terjadi percepatan sejarah. Terima kasih. Intinya dari video tersebut seakan-akan sudah menduga bahwa rezim Prabowo tidak sampai 2009, dan sepertinya dalam pernyataan itu ada bahwa mereka sudah siap, harus mempersiapkan diri untuk mengambil alih. Artinya apa kesimpulan dari video tersebut? Satu, orang ada membantah bahwa seakan-akan Jokowi tidak mengetahui. Itu saya pikir bantahan yang tidak berguna lagi, karena tidak mungkinlah pernyataan itu keluar tanpa pembahasan sebelumnya dengan Joko Widodo. Yang kedua, kalau Pak Joko Widodo tidak setuju tentang pernyataan itu, punya waktu untuk membantah. Jadi saya pikir Pak Jokowi berhentilah membantah. Nah, apa kesimpulan dari video itu? Itu mengkonfirmasi bahwa satu, yang selama ini saya katakan bahwa Joko Widodo, geng Solo, oligarki Parcok
itu tidak pernah rela menyerahkan kekuasaan kepada siapapun, termasuk Prabowo. Sehingga saya selalu menyatakan Prabowo itu hanya ditempatkan sebagai tanda kutip boneka untuk keberlanjutan keinginan geng Solo oligarki Parcok. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua memang menyatakan bahwa ini hanya keberlanjutan, tidak ada sama sekali penyerahan kekuasaan dari Joko Widodo, dinasti Joko Widodo kepada Prabowo atau siapapun. Nah, yang ketiga terkonfirmasi bahwa memang ada rencana mengakhiri mengambil alih kekuasaan dari Prabowo di sebelum habis masa jabatan 2009. Nah, artinya apa yang kita duga selama ini bahwa geng Solo oligarki Parcok memang betul-betul selalu mengintai Presiden Prabowo. Bahkan saya melihat upaya-upaya pembusukan Presiden Prabowo memang sedang dilakukan oleh geng Solo oligarki Parcok yang ada dalam pemerintahan Prabowo. Coba kita banyak sekali kejadian yang seperti itu, salah ucap lah, kemudian dikasih data salah. Itu menurut saya betul-betul pembusukan dari berbagai, setiap hari dilakukan pembusukan, termasuk menurut saya menduga terhadap pemblokiran rekening Botot yang pimpinan demo dari Pati. Itu saya melihat ini duitnya kecil, kenapa polisi langsung Parcok ini melakukan itu. Jadi memang ada upaya pembusukan betul-betul setiap saat dilakukan. Contoh lagi, pada setiap demo mahasiswa itu selalu wakil presiden membuka pintu cadangan untuk seakan-akan menerima mahasiswa. Nah, dan Parcok melakukan tekanan yang sangat keras kepada mahasiswa yang demo. Tapi Parcok juga yang melakukan membuka pintu cadangan untuk agar seakan-akan Wapres ini itu sebagai orang yang mengakomodasi mahasiswa. Jadi berkali-kali itu terjadi dan saya dari pagi komunikasi dengan semua pihak yang mendukung idealisme, ideologi Prabowo. Ideologi Prabowo itu adalah nasionalisme, itu ideologi beliau. Nah, saya dari pagi berkomunikasi sama mereka, semua sudah ingin menyatakan bahwa kemungkinan ada juga capeknya membela ideologi ini karena Presiden Prabowo malah lebih seakan-akan memaklumi setiap serangan ke beliau dari geng Solo oligarki Parcok. Malah orang-orang yang melakukan pembelaan ideologi beliau itu ditempatkan sebagai musuh, seakan-akan tanda kutip sebagai musuh oleh beliau. Nah, jadi akhirnya muncul berbagai pernyataan. Sampai kapan teman-teman ini kuat membela ideologi, perjuangan ideologi Prabowo, yaitu nasionalis? Karena kami lihat sama sekali betul-betul orang-orang yang berlawanan dengan ideologi nasionalisme tersebut itu justru yang sekarang seakan-akan selalu dimaklumi oleh presiden. Sampai saya ulangi lagi, ya, apakah perlu kita menambah lagi kesabaran seperti hanya Mali dan Sule dalam meyakinkan Bolot untuk berkomunikasi? Itu sudah sampai di titik itu. Saya berharap Bapak Presiden, fakta sudah menunjukkan, sudah terbuka bahwa Bapak memang sedang diintai oleh geng Solo. Dan saya ulangi lagi, saya sudah sampaikan ke Bapak bahwa Bapak memang sudah ada di titik to kill or to be killed. Tapi apalah arti suara kami, karena Bapak memang, saya melihat betul-betul tidak pernah mau percaya apa yang disampaikan orang. Dan Bapak Presiden selalu terlalu percaya terhadap orang-orang sekitar Bapak. Saya menduga orang-orang sekitar Bapak itu selalu menempatkan orang-orang yang membela ideologi Bapak sebagai musuh dan menganggap terus bahwa orang-orang yang geng Solo oligarki Parcok ini adalah teman Bapak. Faktanya
di lapangan tidak demikian. Dan ya terbukalah dari rekaman pernyataan yang dibuka atau bocor dibocorkan oleh Budi Ari yang didampingi oleh Joko Widodo. Saya nggak tahu apalagi yang kita mau ucapkan dengan fakta seperti tersebut. Saya nggak tahu, siapa tahu ada lagi nanti setelah itu ketemu teriak lagi hidup Jokowi. Itu membuat teman-teman kami seperjuangan di luar yang membela Bapak, yang membela Bapak Presiden untuk melaksanakan 3 agenda utama Bapak, yaitu 1, berantas korupsi, 2 adalah tertibkan oligarki nakal, dan yang ketiga adalah kembalikan aset negara. Kami berharap Bapak melakukan itu. Itulah kenapa kami mengeluarkan seluruh tenaga kami untuk melakukan dukungan terhadap program Bapak tersebut. Tapi kadang-kadang saya sudah menyatakan di depan Bapak, saya percaya niat Bapak 1000%, tapi saya frustrasi dengan cara Bapak. Serangan sudah sangat jelas bahwa ada gerakan untuk mengambil alih kekuasaan sebelum 2029, tapi saya punya keyakinan orang-orang sekitar Bapak pasti meyakinkan lagi bahwa itu hanyalah ini Budi Ari. Tidak, Pak Presiden, Bapak pasti sudah saling tahu antara Bapak dengan Joko Widodo. Kami nggak usah ajari lagi. Tolong selamatkan bangsa ini, Pak Presiden. Hal lain yang perlu sebagai tanda-tanda dari pernyataan Budi Ari tersebut, ini adalah rencana demo besar-besaran 27 Agustus 2026 yang datang dari berbagai kota setelah kita melihat ini adalah berasal dari wilayah-wilayah yang kita kenal sebagai wilayah kantong. Artinya ini kalau dilihat ini tidak mungkin tidak digerakkan dengan organisasi yang sangat besar dan uang yang sangat besar. Dan kita harus paham bahwa hanya orang besar yang bisa melakukan gerakan besar seperti itu, yang punya uang banyak. Dan kita tahu bahwa yang punya uang seperti itu, banyak seperti itu, hanyalah geng Solo, oligarki, dan parcok. Masih tetap waspada, saya berharap semua bangsa Indonesia yang waras, hati-hati, ini bukan sekedar demo, tapi ini sudah sepertinya berhubungan antara kesiapan mengambil kekuasaan oleh yang disampaikan Budi Ari dengan turunnya massa. Saya berharap Bapak Presiden sekali ini dengarkanlah bahwa Bapak memang sedang menghadapi di titik to kill or to be killed. Tapi saya nggak tahu juga apakah sampai kapan teman-teman saya ini berharap bahwa Bapak berubah dan kembali sebagai presiden yang mandiri dengan dirinya sendiri melaksanakan 3 agenda yang saya sebutkan, yaitu pemberantasan korupsi, penertiban oligarki nakal, dan pengembalian aset negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Pren in banget dari Budi Ari Benalu, ya, dia mengatakan instingnya pemilu terjadi sebelum 2029. Pak Jokowi ngapunten, ojo nganggep cocote Budi Ari, ya, ndak ada proja-projo tayasu. Kenapa Pak Jokowi? Kemarin sebelum dicopot Pak Prabowo, ya, waktu silaturahmi projo, dia menyebut projo itu bukan pro Jokowi, bukan pro Jokowi. Giliran dipecat, balik lagi, mau Pak Jokowi rusak akibat pandangan yang disampaikan mulutnya Budi Ari, orang pelintan, esuk tempe sore dele. Dia hanya nempel sana nempel sini, ingin numpang mendapatkan kursi. Semua tahu
kemarin waktu menjadi Menteri Pak Prabowo sebelum dipecat, dia jelas-jelas mengatakan projo itu bukan pro Jokowi. Gila sudah terbuang. Sekarang nempel-nempel lagi mengaku pro Jokowi. Orang sudah muak tahu permainanmu. Rakyat pendukung hanya kau jadikan batu loncatan. Begitu kau mendapatkan posisi, kau lupa daratan. Lambe-lambe turah, pelin-pelan, ojo tinggep Pak, ajur jenengan. Kalau nanti 2029, kalau sampai ditempelin orang-orang semacam kayak gini, ini akan cuma menghancurkan kepercayaan masyarakat. Kenapa? Ditempelin orang-orang yang pelin-pelan, tempe sore dele, cocoknya Budiari tinggep. Kalau dia memprediksikan, semua tahu memang ekonomi hancur-hancuran. Ya, tapi kalau sampai ibaratnya menginsingkan seperti itu, berarti dia punya apa? Agenda supaya dipercepat. Ganti presiden dia ngincer jabatan lagi, malah perusak. Ya, Indonesia kalau model-model ini jadi pejabat, ajur, cocok Budiari. Waduh, kayaknya Projo ini sudah sedia payung sebelum hujan. Ketua Umum Projo, Budi Ari, berbicara mengenai instingnya tentang kemungkinan adanya percepatan pemilu, alias kalau diartikan bisa jadi adalah pergantian pimpinan negara ini di depan mantan Presiden Joko Widodo. Apakah ini artinya mereka sudah bersiap untuk menggantikan kalau kemungkinan Presiden Prabowo lengser atau turun dari jabatannya sebagai presiden? Tentu saja kemungkinan adalah Gibran sebagai wakilnya yang akan naik sebagai presiden. Namun Projo sendiri juga sudah mengklarifikasi bahwa itu hanya sekedar omongan dan insting dari Budi Ari saja. Dan Projo tetap solid mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi gimana ini sebenarnya? Kita tunggu sama-sama. Apakah mereka sudah benar-benar sedia payung sebelum hujan atau gimana? Ya kan semua orang Jokowi kan itu kan. Yang namanya Panglima juga kan orangnya Jokowi tadinya kan gitu kan. Nah, Jaksa Agung kan orangnya Jokowi dong. Bahkan Febri juga yang ditangkap orangnya Jokowi. Jadi sebenarnya orang yang paling penting mengerti bahwa rejim itu terkendali nggak oleh presiden baru. Iya kan, presiden bisa nggak memerintahkan Panglima nurut nggak? Misalnya kayak gitu. Kalau nurut berarti kan dia masuk ke rejim dia dong. Sama dia memerintahkan Jaksa Agung, Jaksa Agung lu tangkapin ya orang yang ilegal sawit ditangkap kan. Artinya masuk ya kan. Nah polisi juga gitu. Dia perintahkan pasti jalan tuh polisi. Nah, cuman kita seperti saya yang ada kaitan dengan quote-unquote dendam masa lalu, saya kan berharap orang-orang Jokowi hilang, kan gitu. Oh, abang juga berharap? Yuk, saya berharap dong, ya kan? Saya berharap, ya kan? Nah, yang itu bagian dendam ya. Tapi yang bagian yang paling pentingnya itu sebenarnya beberapa orang-orang yang dari masa lalu itu mentalnya rusak. Ya, mental rusak tadi kenapa? Karena di era Jokowi itu mereka tuh udah serakanomics gitu loh, bagian dari serakanomics itu. Kan nggak mungkin serakanomics itu cuma pengusaha kan. Kalau presiden ngomong serakanomik, pengusaha itu kan pasti ada mitranya. Counterpartnya itu ya pejabat-pejabat, menteri. Ini kan dari masa lalu. Nah itu, jadi menurut saya pertanyaan kembali ke tadi, kenapa belum diganti? Mungkin belum diganti, ya kan. Tapi akan, yang saya dengar akan, ya kan bisa jadi itu nanti barengan dengan reshuffle kabinet kalau jadi ya kan, supaya orang-orang tuh istilahnya apa namanya soft landing gitu, bisa jadi gitu. Jadi bisa jadi itu dalam waktu 2 bulan lagi bisa jadi gitu. Oh jadi ada kemungkinan 2 bulan lagi beberapa nama yang kita singgung tadi ada kemungkinan untuk di reshuffle. Ada kemungkinan itu? Kalau kemungkinan ada, Ternyata ini alasan kenapa Prabowo belum bisa bersihkan semua menteri titipan dan oligarki tambang. Atau enggak? 2 ya, pertanyaan berani atau kuat ya. Saya satu hari waktu saya tanya Pak Presiden, Bapak bisa nggak merubah Pak struktur kepemilikan tambang-tambang yang sekarang dikuasai oleh 8-10 emiten oligarki, ya kan? Kita review kasihkan semua ke koperasi-koperasi mayoritas Pak.
Dia bilang Saganda, dia bilang kita ini nggak punya tongkat Nabi Musa. Iya kan? Artinya kan dia tahu bahwa itu hierarki, itu struktur itu susah. Susah karena apa? Karena kan berkelindan di dalam sistem kekuasaan dia. Kalau orang yang cuma melihat normatif, yang presiden kan lo bisa dong. Masa lo nggak bisa, tongkat di tangan lo. Itu kan kalau orang yang berpikirnya normatif. Tapi orang yang berpikir essence, ekonomi politik dan lain-lain, dia akan tahu, oh ini nggak gampang untuk melakukan itu. Jadi reshuffle kabinet di bidang perekonomian tidak mungkin terjadi. Ya harus dimaksimalkan. Presiden harus memaksimalkan. Karena presiden selalu berpikir nih revolusi dari atas, bukan revolusi dari bawah kan. Kalau revolusi dari bawah itu pasti lebih berdarah dan orang ketakutan ini. Menteri-menteri yang kita bilang tadi itu bisa diganyang rakyat kan. Nah kalau yang dari atas ini kan lebih tertib. Nah kita berharap bahwa presiden memang minimal setengah menterinya diganti kan. Agar kompatibel dengan. Bos lu cuma mengharap atau menuntut sih? Iya, ini kan sama mengharap. Itu kan berharap serip tuh aja sopan lah. banget gitu loh. Iya. Aktivis ngomongnya berharap gitu kan nggak mungkin bos. Gimana caranya itu? Menuntut, kami menuntut gitu. Nah, ya, berarti saya harus buat petisi dong berarti. Enggak lah, kan bisa ngomong langsung. Iya, bang, kira-kira begitu. Jadi artinya kita mengharapkan ya presiden itu secepatnya ya at least dalam 2 tahun pemerintahannya itu melakukan reshuffle besar-besaran agar kompatibel pada cita-cita dia. Jadi orang-orang yang ada di situ itu oke, nggak apa-apa. Kembali saya berkali-kali pas diundang di sini saya bilang kita nggak ganggu komposisi kepemilikan partai terhadap menterinya. Tapi orang yang ditunjuk di situ harus orang-orang yang zakat kabinet gitu. Kabinet profesional. Semua ide besarnya itu nggak akan mungkin terrealisir. Salah satu kritik dari Rocky misalnya. Menteri-menteri ini tidak mampu menjelaskan kepada khalayak, pada umum, apa core business dari bidang pekerjaannya, menurunkan apa idenya presiden. Sehingga presiden harus menjadi juru bicara para menteri itu sendiri. Kan jadi kebolak-balik tuh. Iya, karena kan itu yang saya bilang tadi kan carry over kan. 15-17 menteri yang datang dari era Jokowi. Itu kan orang-orang yang nyaman sebagai istilah Rizal Ramli itu peng-peng. Peng-peng itu apa ya? Ya, dia pengusaha juga gitu loh. Pengusaha. Iya, jadi pada saat dia buat kebijakan kan dia lihat juga di situ. Kalau gue buat SK Menteri, kira-kira gue dapat apa nih? Iya kan? Nah di zaman Soeharto itu nggak ada. Ketika dia buat kebijakan, maka dia hitung efek